Shalom, perkenalkan nama saya Ayu Yan Mekewakara dengan NIM 190101222, mahasiswi YKN Tarutung. Berikut ini saya membuat video untuk tugas homiletika, membuat video berkhotbah. Baiklah, teks yang saya ambil dalam nats Alkitab kita tertulis pada Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya baca sekali lagi. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dalam teks khotbah ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil temanya, atau saya ambil tema dari teks ini, yaitu perlindungan Allah. Apakah Anda pernah berpikir dalam kehidupan Anda, mengapa hidup saya seperti ini saja? Mengapa saya merasa sendiri? Perhatian kita semua pasti pernah kita merasakan seperti ini. Di mana kita merasa kita paling terasingkan, kita merasa sendiri, kita tidak memiliki apa-apa, atau kita memang betul-betul terpuruk seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pikiran kita ini salah. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu berada dengan kita. Mengapa kita merasa sendiri? Emangnya kita hidup di duniawi ini saja? Emangnya kita tidak merasakan, apakah kita tidak ingin merasakan hidup di surgawi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah sesekali kita berpikir bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu memberkati kita. Dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Bahkan kita tidur saja pun Tuhan itu menjaga kita. Makanya kita sebelum tidur, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berdoa dulu supaya Tuhan itu memberkati kita, menyertai kita, hingga kita besok pagi bangun penuh dengan berkat dan sukacita. Sebetulnya Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita, Bapak Ibu. Dia selalu memberkati kita, menemani kita, bahkan kita bersedih, senang, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita meskipun sedetik. Baik pagi, siang, sore, malam, Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu, jangan sampai kita merasa tidak ada yang peduli terhadap kita. Tidak ada yang cinta atau mengasihi kita. Secara pribadi, kita pernah merasakan sedihnya hidup. Tidak sekaya apapun orang, tidak pernah merasakan hidupnya itu puas. Karena apa? Kita hidup masih di duniawi. Kita masih hidup dengan kebutuhan daging, keinginan daging. Jika kita tidak mengimani Injil Tuhan, kita akan merasa terus kurang. Hari ini kita makan bubur. Pagi-pagi sarapan makan bubur. Tetapi siap kita makan bubur, beberapa menit kita lapar. Kita makan. Siap itu kita makan buah. Siap itu kita makan ini. Kita makan itu, ini, itu. Karena apa kita terus makan ini, tidak bisa memanilase pola makan kita. Karena hidup kita ini masih dipenuhi dengan kebutuhan daging. Kebutuhan surgawi itu adalah firman Tuhan. Iman kita yang harus kita tumbuhkan, bertumbuh, sehingga Tuhan itu menyertai dan memberkati kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, manusia terlahir dari bayi.
Betul, manusia itu terlahir dari bayi. Tidak ada manusia yang terlahir langsung dewasa atau tua. Bapak Ibu saudara sekalian, kita itu memiliki fase-fase. Fase-fase itu artinya perjalanan melalui fase bayi, ke dewasa, ke tua, hingga kita kembali ke masa di mana Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu saudara sekalian, kapan kita dipanggil Tuhan. Betul. Emangnya kita bisa menentukan berapa tahun kita di dunia ini? Tidak. Tuhan sudah menentukan itu. Si Ayu hidup di dunia ini hanya 65 tahun. Itu akan terjadi dan betul-betul terjadi dalam hidup kita. Si B hidup di dunia ini hanya 52 tahun. Itu akan terjadi dan akan betul-betul memang kita alami dan kita lewati. Maka semasa hidup kita, mari lakukan hal-hal yang baik. Mari imani firman Tuhan itu. Janganlah kita, Bapak Ibu sekalian, menunda-nunda. Besok bisa membaca Alkitab, besok aja berdoa, minggu depan aja beribadah, seperti itu kan. Jika kita menunda-nunda, maka Tuhan itu juga berkata, aku jenuh dengan penundaanmu, seperti itu. Karena Tuhan itu juga punya hati, punya perasaan. Tuhan itu juga punya perasaan. Mengapa demikian? Tuhan itu bisa mengeluarkan air mata. Tuhan itu juga memiliki perasaan, bisa meneteskan air mata. Tidak hanya manusia yang memiliki perasaan. Tetapi Nabi Yesaya mengajarkan kita bahwa sampai masa tua kita pun, sampai memutih rambut kita, terkecuali yang sudah dicat warna putih, itu tidak alami Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Itu tidak alami. Itu karena kita sendiri yang ngecat ya kan. Sampai memutih rambut kita Bapak Ibu, Tuhan itu tetap menggendong kita, menyertai kita, memberkati kita, menemani kita, menyertai kita. Arti menggendong di sini adalah yang pertama, melindungi atau perlindungan. Dapat kita lihat atau kita baca Mazmur 57 ayat 2. Dalam Mazmur ini, karena hanya dari Tuhan perlindungan dan yang melindungi kita baik dari pagi, siang, malam, bahkan sampai sepanjang masa Bapak Ibu. Sepanjang masa Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua itu menjaga. Dapat kita baca dalam Mazmur 56 ayat 14. Menjaga dari segala perkara. Perkara ini adalah masalah. Atau Tuhan itu membantu kita menyelesaikan perkara-perkara yang dalam hidup kita. Tidak akan terjadi bagimu jika kamu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Perkara-perkara yang kita tanggung itu bukanlah hukuman dari Tuhan. Mengapa saya katakan bukan hukuman dari Tuhan? Itu adalah ujian, tetapi bukan hukuman. Kan beda hukuman. Tetapi ujian ini adalah untuk Tuhan mengetahui apakah anakku si ini masih tetap mengfirmankan firmanku. Apakah anakku yang si ini masihkah dia memujiku jika aku menguji dia dengan memberikan masalah seperti ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita ini banyak sekali perkara-perkara yang kita tanggung. Tidak hanya 1-2 perkara, tetapi banyak sekali perkara-perkara yang kita tanggung. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan, karena tidak ada satupun perkara yang tidak selesai, yang tidak ada ujungnya jika kita turut mengandalkan Tuhan. Karena segalanya hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan perkara kita. Dapat kita lihat seperti hidup-hidup kita sebelumnya, yang dimana kita merasa beban kita yang paling berat. Kita dapat Bapak Ibu sekalian mengimani segala sesuatunya jika kita mengandalkan Tuhan.
Yang ketiga, memperhatikan. Kita dapat juga membacanya dalam Mazmur 33 ayat 18. Setiap apa yang kita lakukan, Tuhan memantau, Tuhan melihat. Jadi, tidak ada satupun yang tertutupi terhadapnya. Segala perkara, kegiatan aktivitasmu sekalipun, Tuhan mengetahui. Apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu lakukan detik ini, apa yang kamu lakukan jam ini, Tuhan tetap mengetahui. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan berada di dekat kita. Terkecuali kita itu memang betul-betul tidak mau mengetahui apa itu firman Tuhan. Tuhan itu juga, jika kita masa bodoh Bapak Ibu dengan firman Tuhan, Tuhan itu juga bisa masa bodoh terhadap kita. Tuhan itu juga tidak akan mengetahui tentang hidup kita. Tuhan itu jenuh dengan perlakuan kita yang begitu-begitu saja membuat hati Tuhan itu terlukai. Yang keempat Bapak Ibu, menyertai. Dapat juga kita membacanya dalam Matius 28 ayat 20b. Sampai akhir hidup kita sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita tanpa ada ditinggalkannya, baik dalam masalah sedih maupun senang. Baik masalah sedih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu tetap memberkati kita, Tuhan itu tetap menyertai kita, Tuhan itu selalu melindungi kita. Tuhan itu merangkul kita jika kita mau bergumul kepada Tuhan. Setiap permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, mari bergumul kepada Tuhan. Mari bawa segala perkara-perkara yang engkau tanggung kepada Tuhan. Tuhan itu juga Maha tahu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, jika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan damai. Maka andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, supaya hidupmu damai. Jika engkau memang tidak ingin mengandalkan Tuhan, Tuhan juga akan tidak mau mengharapkanmu. Jika kamu tidak mau tahu tentang firman Tuhan, Tuhan juga tidak mau tahu dalam hidupmu. Tetapi karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan masih menyertai, memberkati kita sebanyak apapun dosa kita. Tetapi Bapak Ibu, mari lakukan firman Tuhan itu. Mari injili firman Tuhan itu. Baiklah Bapak Ibu saudara yang terkasih, untuk yang terakhirnya itu adalah untuk kita, saudara-saudariku, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Sebab Allah itu ada bagi kita. Allah itu perlindungan kita. Allah itu selalu menyertai kita, menyertai saya, menyertai kamu, kita semua. Tuhan itu menyertai kita. Tanpa memandang fisik, tanpa memandang bulu, dari kalangan mana kamu berada, tanpa memandang rupa, warna kulit, ras, agama, Tuhan itu tetap memberkati kita. Hanya duniawi ini yang penuh dengan pemandangan fisik. Hanya duniawi ini yang memandang dengan materi. Tetapi Tuhan kita tidak pernah sesekali memandang kita dari fisik, materi, maupun warna kulit. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan, kiranya kami tidak hanya sebagai pendengar Bapa, tetapi kami sebagai pelaku firman-Mu. Kiranya firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah yang manis bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan dan paling bersukacita dan semakin bersyukur Tuhan kepadamu atas segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Shalom.